Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua manusia yang tidak bisa kita lupakan jasa-jasa mereka. Bahkan kita tidak mampu untuk membalas jasa-jasa dan kebaikan mereka. Yang pertama adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita, merekalah yang mendidik kita. Merekalah yang memelihara kita. Merekalah yang menjaga kita. Kedua orang tua kita adalah manusia yang tidak boleh dilupakan jasa-jasanya. Dan mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dan mengangkat derajat mereka. Oleh karena itu, sebagai kewajiban kita kepada kedua orang tua kita adalah berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, baik di masa hidupnya atau setelah meninggalnya. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya salah satu sahabatnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Yang pertama Rasulullah menjawab, salat pada waktunya. Qultu tsumma ay. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bertanya kembali, apalagi yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Yang kedua Rasulullah menjawab, berbuat bakti, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada mereka dengan lisan kita. Berbakti kepada mereka dengan perbuatan dan akhlak kita. Berbakti kepada mereka dengan fisik kita. Berbakti kepada mereka dengan harta yang kita miliki. Berbakti kepada mereka dengan harta kita, dengan doa-doa kita. Bakti kepada kedua orang tua. Apa saja yang kita miliki, apa saja yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, maka tidak mampu kita untuk membalas kebaikan jasa-jasa mereka. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk durhaka kepada kedua orang tua. Entah itu durhaka dengan lisan kita, durhaka dengan perbuatan kita, bahkan durhaka dengan sekedip mata pun sekalipun diharamkan di dalam Islam, dan itu termasuk perbuatan dosa-dosa besar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang berhak aku berbuat baik kepadanya? Siapakah manusia
yang berhak aku berbuat baik kepadanya ya Rasulullah? Qala ummuka. Rasulullah menjawab, ibumu. Qala thumma man. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka. Ibumu. Qala thumma man. Siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka. Ibumu. Qala thumma man. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Yang ketiga kalinya Rasulullah terus mengatakan ummuka, ibumu. Kemudian yang keempat kalinya, yang keempat Rasulullah mengucapkan ayahmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua kita adalah manusia yang tidak boleh kita lupakan. Yang tidak boleh kita lupakan jasa-jasa mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan, selalu menekankan di dalam banyak hadisnya agar seorang anak selalu berbakti kepada kedua orang tua. Minimal mereka tidak lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dengan ini, dengan doa, insya Allah akan memberikan manfaat untuk kedua orang tuanya, untuk memberikan manfaat kebaikan untuk kedua orang tuanya. Maka kita jangan sampai remehkan doa untuk kebaikan kedua orang tua kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathah. Sadaqatun jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladun salih yad'u lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal, maka sudah selesailah amalannya. Pahalanya berhenti sudah. Terputus amalannya jika seseorang sudah meninggal. Kecuali 3, yang mana pahala tersebut terus mengalir sampai datangnya hari kiamat. Walaupun dia sudah meninggal, pahala ini akan terus mengalir. Yang pertama, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan banyak manusia. Kemudian yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, anak yang salih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tingkatan pertama ya, manusia yang berhak kita berikan hak-hak kita kepada mereka sebelum orang lain, yaitu kedua orang tua kita. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah manusia yang tidak boleh kita lupakan jasa kebaikan-kebaikan mereka. Yang harus kita berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan adalah para guru-guru kita. Guru-guru kita yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita. Jangan sampai kita menyiakan guru-guru kita. Berbuat baiklah kepada guru-guru. Doakanlah untuk kebaikan kepada guru-guru kita.
Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang guru, seorang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tingkatkan derajat seseorang bagi orang yang mukmin dan bagi orang yang diberi Allah ilmu dan mengamalkan dan mengajarkan ilmu tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita adalah orang tua kita di luar rumah kita. Orang tua kita yang mengajarkan ilmu kepada kita. Maka berbaktilah kepada mereka dan selalu doakanlah kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, hatta hitanu fi jawfil ma'." Sesungguhnya orang yang berilmu kemudian mengajarkan ilmunya, maka pada penduduk langit, yaitu para malaikat, penduduk bumi, seluruh makhluk yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan akan meminta ampunan kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan kebaikan. Di riwayat lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-halqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasal khair." Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit, yang ada di lautan, semuanya mendoakan kepada guru-guru, kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan kebaikan untuk seluruh manusia. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hormati guru-guru kita. Kita doakan guru-guru kita. Doakan kebaikan, doakan keselamatan agar dipanjangkan umurnya, agar selalu diberi semangat untuk mendakwahkan ilmu-ilmunya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada guru-guru kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Aqulu qauli hadza walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.